Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Masih dalam semangat Paskah dengan tema mingguan Yesus bangkit. Percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Bacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian jauh pasal pembacaan kita di saat ini, dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ibadah unit di saat ini kita akan berdiskusi bersama. Ada langkah-langkah diskusi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada cerita inspiratif yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua, ada pesan teks yang akan saya sampaikan dalam kaitan dengan bacaan kita hari ini. Dan yang ketiga, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan diskusi bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. King, sang pejuang persamaan hak sipil. Martin Luther King Jr. adalah anak dari seorang pendeta. Dia keturunan Afrika Amerika. Dia bertumbuh dan dibesarkan di tengah masyarakat yang masih kuat dengan diskriminasi ras, di mana terjadi pemisahan antara orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. King Junior sendiri telah mengalami banyak pengalaman buruk sejak dia berusia 6 tahun. Di mana ketika dia bersahabat dengan seseorang yang berkulit putih, orang tua dari sahabatnya itu melarang dia. Katanya dia tidak boleh berteman dengan orang yang berkulit hitam. Pada akhirnya mereka sekolah secara terpisah. Dan ketika King memasuki usia remaja, dia terpilih dalam suatu tim debat sekolah
dan dia memenangkan sejumlah kompetisi karena dia memiliki bakat yang baik. Dia bisa berpidato dengan sangat baik. Dalam perjalanan ketika dia baru saja mengikuti kompetisi tersebut, dia bersama dengan seorang gurunya yang berkulit hitam juga, mereka naik sebuah bus. Dan ketika di dalam bus, mereka mendapat tempat duduk, namun ada seseorang yang mendatangi mereka dan mengatakan bahwa tempat duduk ini hanya untuk orang yang berkulit putih. Pada akhirnya King bersama gurunya itu berdiri. Dia telah mengalami ketidakadilan. King kemudian belajar dan berusaha, dan dia bisa menamatkan studi doktornya dalam usia yang sangat muda. Dia bertekad untuk mengikuti jejak sang ayah, yaitu menjadi seorang pendeta di Alabama. Pengalaman buruk masa kecil dari King Junior membuat dia gelisah, dan dia memberikan seluruh kehidupannya bersama dengan orang-orang yang juga terdiskriminasi untuk mereka ada dalam aksi boikot bersama terhadap jasa angkutan bus yang memiliki peraturan bahwa orang Afrika Amerika atau yang berkulit hitam tidak boleh duduk ketika naik bus tersebut. Ketika tindakan itu mereka lakukan, ada banyak orang yang tidak setuju. Dan pada akhirnya rumah dari King Junior ini dilempari. Tapi usaha dari King dan teman-temannya tidaklah sia-sia. Pada akhirnya peraturan pemisahan tempat duduk itu dihapuskan. Perjuangan King belum berakhir Bapak Ibu dan Saudara. Di tahun 1963 dia juga membuat aksi damai yang berjudul I Have a Dream atau Saya Mempunyai Mimpi. Dalam pidato yang disampaikan itu, King mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu saat setiap manusia di Amerika Serikat akan dapat saling bersaudara tanpa memperhatikan warna kulit. Perjuangan King akhirnya mendapat respon yang baik oleh masyarakat dan dinikmati hingga saat ini. Walaupun pada akhirnya King terbunuh ketika ia boleh menyelesaikan semua pidatonya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ada tekanan yang dialami oleh King bersama dengan komunitasnya atau komunitas orang kulit hitam, di mana mereka didiskriminasikan. Tekanan-tekanan yang demikian juga dialami oleh jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dalam bacaan kita, Petrus mengingatkan untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil supaya mereka tetap berpengharapan, mereka tetap memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan ketika mereka ada dalam tekanan-tekanan baik dari luar maupun dari dalam. Ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh jemaat-jemaat di Asia Kecil yang dititipkan oleh Rasul Petrus kepada mereka, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian Bapak Ibu, berkaca dari kisah Martin Luther King Jr. dan juga kisah dari bacaan kita, ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan bersama dalam ibadah di saat ini. Yang pertama, siapakah tokoh dari cerita tadi? Yang kedua, coba ceritakan asal-usul dari Martin Luther King Jr. Yang ketiga, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari memahami pesan firman Tuhan ini dikaitkan dengan perjuangan Martin Luther King Jr. dan tema mingguan kita, Kristus bangkit, percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Dan yang terakhir, menurut Bapak Ibu, perjuangan untuk membela kehidupan seperti apakah yang harus dilakukan saat ini? Dari keempat pertanyaan ini ada beberapa catatan. Yang pertama, pertanyaan nomor 1 dan kedua ditujukan kepada anak-anak. Sementara pertanyaan nomor 3 dan keempat ditujukan kepada orang tua.
Dan yang kedua, untuk keluarga yang kecil, yakni yang terdiri dari papa, mama, dan anak, orang tua harus berperan sebagai pengasuh dalam diskusi yang sederhana. Dan langkah yang diambil ialah orang tua berusaha membaca berulang-ulang cerita tadi, memahami dan mencoba untuk menceritakan dalam bentuk yang sederhana, dan memberikan pertanyaan sederhana juga kepada anak-anak sesuai dengan pertanyaan nomor 1, 2, dan pertanyaannya yang ketiga. Beberapa pertanyaan dan catatan ini perlu diperhatikan bersama oleh orang tua untuk dapat mengambil bagian dalam diskusi unit yang dilakukan sore menjelang malam ini. Semoga apa yang disampaikan dari orang tua kepada anak-anak, tapi juga pendapat dari anak-anak kepada orang tua dapat memberikan kekuatan untuk kehidupan keluarga, tapi juga dapat dibawa keluar dalam hidup bermasyarakat dan berjemaat, supaya dalam kehidupan kita, mari kita melihat manusia sebagai sesama kita. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada orang kaya, orang miskin, tidak ada orang hitam, orang putih, tapi semua sama di mata Tuhan. Demikian materi yang disampaikan saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyusuri setiap langkah-langkah kehidupan kita. Selamat malam dan shalom.